Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri Mega Putri dengan NIM 1052000175 dari kelas 4F, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang diberikan oleh Bu Ulfa. Soal pertama, sejak dulu statistika merupakan ilmu yang sangat penting, bukan saja sebagai ilmu yang dipelajari di sekolah termasuk perguruan tinggi, tetapi juga sebagai ilmu terapan. Pada mulainya, statistika hanya menyangkut urusan-urusan negara. Sesuai dengan perkembangan zaman, statistika telah diperlukan oleh seluruh aspek kehidupan seperti kedokteran, bisnis, pertanian, hukum, ekonomi, pendidikan, manajemen, biologi, riset, dan dalam kegiatan masyarakat lainnya. Serta untuk perencanaan dan penyusunan program-program yang didasari atas fakta di lapangan. Dengan kata lain, harus berdasarkan data real. Berdasarkan data tersebut, kemudian diolah sehingga menghasilkan informasi yang dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Pertanyaannya, jelaskan menurut analisis saudara mengenai definisi statistik dan statistika yang saudara pahami berdasarkan uraian di atas, dan jelaskan juga kegunaan statistika tersebut. Di sini saya menjawab, statistika adalah kumpulan data berisi fakta mengenai suatu persoalan yang berbentuk bilangan maupun non-bilangan, disusun dalam daftar tabel atau diagram yang menggambarkan persoalan tersebut. Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data. Statistika ini sangat penting hingga berguna dalam segala aspek kehidupan seperti riset, bisnis, pertanian, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain yang didasari oleh fakta lapangan. Baiklah, soal yang kedua. Dalam suatu penelitian, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Penelitian untuk mengukur kualitas pelayanan masyarakat yang ada di salah satu lembaga pemerintahan. Peneliti memperoleh skor kualitas pelayanan masyarakat tersebut dari 15 responden. Nah, dari tabel tersebut, sajikan data frekuensi dengan menggunakan langkah-langkah dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi tersebut. Di sini saya menjawab yang A, mengurutkan data. Yang pertama 60, kemudian 65, 65, 68, 70, 70, 70, 72, 75, 79, 80, 80, 80, 80, dan 82. Jadi jumlah dari skor responden itu ada 15. Kemudian yang B, menentukan data tinggi dan data terkecil. Data tertinggi adalah 82 dan data terkecil adalah 60. Menentukan nilai R adalah data tinggi dikurang data terendah. Jadi 82 dikurang 60 sama dengan 22. Kemudian yang C, menentukan banyak kelas. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 dikali 1,17. 1,17 ini didapatkan dari log 15. Log N tadi. 1 ditambah 3,86, hasil dari 3,3 dikali 1,17 sama dengan 4,86. Kemudian yang D, menentukan panjang interval. Rumusnya adalah I sama dengan R per K, yaitu I sama dengan R per K sama dengan 22 dibagi 5 sama dengan 4,4. Kemudian yang E, distribusi frekuensi. Yang pertama dari 60 ke 65. Frekuensi yang didapatkan adalah 3. Kemudian 66 sampai 71, frekuensi yang didapatkan adalah 4. 72 sampai 77 yang frekuensinya adalah 2, dan 78 sampai 83 frekuensinya adalah 6. Jadi jumlah frekuensi adalah 15. Kemudian yang F, tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Di sini tepi kelas bawah itu dikurang 0,5 dan tepi kelas atas itu ditambah 0,5. Jadi 59,5, kemudian 65,5, 65,5 sama dengan 71,5, 71,5 sama dengan 77,5, 77,5 sama dengan sampai 83,5. Yang ketiga, soalnya adalah pemahaman dan pengetahuan mengenai tendensi sentral atau ukuran pemusatan data sangat penting bagi peneliti pemula yang akan melakukan sebuah penelitian. Menurut analisis saudara, apa yang saudara pahami tentang tendensi sentral tersebut, dan apa yang dimaksud dengan mean, median, dan modus? Tendensi sentral adalah pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Tujuan tendensi adalah untuk menemukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok.
Mengenai MEAN adalah teknik penjelasan kelompok yang didasari atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata atau MEAN ini dapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Kemudian median. Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian modus. Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau yang sedang terjadi mode atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut. Soal yang keempat, dalam mengolah dan menganalisis data, kita sangat berkepentingan dalam sifat dasar skala pengukuran yang digunakan. Operasi-operasi matematik serta pilihan peralatan statistik yang digunakan dalam pengolahan data pada dasarnya memiliki persyaratan tertentu. Dalam hal ini, skala pengukuran datanya. Ketidaksesuaian antara skala pengukuran dengan operasi matematik atau peralatan statistik yang digunakan dalam menghasilkan kesimpulan yang biasa dan tidak tepat atau relevan. Berdasarkan pemahaman dan analisis saudara tentang apa yang dimaksud dengan skala pengukuran, menurut saya, skala pengukuran digunakan untuk mengklarifikasikan variabel yang ada yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data yang kuantitatif. Skala pengukuran adalah serangkaian klarifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain, sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Soal yang terakhir, sebutkan dan jelaskan dari setiap jenis-jenis skala pengukuran. Jenis-jenis skala pengukuran yang pertama ada skala nominal. Skala nominal ini merupakan skala yang paling lemah atau yang paling rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Misalnya pada variabel jenis kelamin di mana pengelompokan umumnya hanya menjadi dua, yaitu laki-laki yang dilambangkan dengan L dan perempuan yang dilambangkan dengan P yang masing-masing diberi kode 1 dan 2. Kemudian skala ordinal, yaitu salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengurutannya berupa urutan dan tingkatan. Uji statistik yang sesuai dengan modus, median, distribusi, frekuensi, statistik, dan non-parametrik seperti rank order collection. Yang ketiga, ada skala interval. Skala interval ini merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Sifat lain yang melekat pada skala interval ini adalah adanya satuan skala atau scale unit. Uji statistik yang sesuai adalah semua uji statistik kecuali uji yang berdasarkan rasio seperti koefisien variasi. Dan yang terakhir ada skala rasio, merupakan jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Perbedaan skala rasio dengan skala interval terletak pada keberadaan nilai 0 atau basic value. Pada skala rasio, nilai 0 bersifat mutlak, tidak seperti pada skala interval. Data yang dihasilkan oleh skala rasio adalah data rasio, tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistik yang sesuai. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.